Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara sekalian, Bapak Ibu, pemirsa yang saya muliakan, yang saya hormati, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan kesehatannya kepada kita sekalian. Tentu saja kita harus bersyukur di tengah-tengah berbagai ujian, cobaan, dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Tapi di tengah-tengah itu semua, Allah masih memberikan berbagai kenikmatan yang tiada tara. Salah satunya masih kita diberikan kesempatan hidup untuk terus melaksanakan aktivitas-aktivitas kehidupan kita, untuk terus menanam kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para orang tua, kurang lebih sudah 1 bulan anak-anak kita harus belajar dari rumah. Tentu saja kita semuanya sebagai orang tua menangkap ini sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan. Bicara tentang pendidikan, sejatinya yang mendapatkan amanah, tugas mulia, tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tua. Maka di kesempatan ini saya ingin berbagi cara, berbagi tips bagaimana Bapak Ibu kita semuanya sebagai orang tua bisa mendampingi putra-putri kita, anak-anak kita belajar dari rumah. Yang pertama, tentu sebagai orang tua harus membangun kesadaran. Kesadaran bahwa ini tanggung jawab, ini perintah, ini amanah. Maka ketika kita memiliki kesadaran bahwa ketika anak-anak harus belajar di rumah, kita sadari bahwa ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita, yang sementara waktu sebelumnya sebagian tanggung jawab itu kita limpahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki kesadaran, maka kita pahami, bangun pemahaman terhadap kebutuhan anak. Anak butuh apa dari kita? Yang pertama, anak butuh kasih sayang. Maka tatkala kita memberikan pembelajaran, pendampingan, edukasi, maka kita harus pahami bahwa anak-anak butuh kasih sayang dari kita. Yang kedua, anak butuh mendapatkan teladan. Karena dalam kondisi anak belajar dari rumah, sesungguhnya anak sedang belajar nilai dari orang tuanya. Nilai apa? Salah satunya adalah nilai keteladanan. Tutur kata, ucapan, sikap dan perilakunya adalah materi pendidikan yang sangat luar biasa. Inilah kebutuhan anak dari kita, yang mungkin dalam beberapa tahun sebelumnya, jika pagi hari sampai siang hari atau bahkan sore hari, mereka tak bisa berjumpa langsung dengan bapak ibunya karena harus studi, belajar di sekolah. Mereka dalam kondisi COVID ini sedang bersama-sama bapak ibunya untuk belajar bersama, mendapatkan contoh keteladanan, nilai hidup dari kedua orang tuanya dan keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga, anak butuh kesabaran. Anak butuh orang tuanya memperlakukan dengan penuh kesabaran. Banyak kisah cerita orang tua yang tidak biasa mendampingi anak belajar sampai berjam-jam, mengingatkan anak harus mengerjakan tugas belajar online dari gurunya, atau bahkan orang tuanya harus mendampingi anak mengerjakan tugas-tugasnya.
tidak sedikit cerita orang tua tidak sabar. Yang muncul adalah amarah, kemarahan. Maka disinilah kita harus paham bahwa anak tidak butuh ini. Ada teori dalam studi neuroscience mengatakan bahwa kecerdasan anak salah satunya dibangun oleh kasih sayang. Apa yang disebut dengan singkatan ONKI, oksigen, nutrisi, kasih sayang, dan informasi. K inilah salah satu yang dibutuhkan anak. Anak bisa mudah menerima pelajaran jika diberikan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, di samping kita bangun kesadaran, yang kedua kita butuh pahami kebutuhan anak. Yang ketiga, kita harus terus meningkatkan kemampuan kita. Kita semua belum tentu memiliki skill untuk mengajari anak. Maka di saat ini semua orang tua dituntut untuk terus belajar. Bagaimana mengajari anak? Belajar bagaimana mengedukasi anak. Makanya tips ini saya kira mendorong kita semua untuk rajin membaca. Membaca buku-buku tentang apa yang sedang dipelajari anak, agar ketika anak bertanya, kita bisa memberikan wawasan. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kita harus belajar teknologi, terutama adalah teknologi informasi. Hari ini hampir semua lembaga pendidikan dari tingkat anak usia dini, lembaga-lembaga PAUD, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, sekolah menengah pertama, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, semuanya ada arahan untuk belajar daring, belajar online, memanfaatkan HP, memanfaatkan laptop, memanfaatkan jaringan internet dan lain sebagainya. Maka ini juga butuh kita untuk belajar itu. Hari ini adalah orang tua disadarkan pentingnya belajar tentang teknologi informasi. Saya yakin ini ada masalah memang. Ketika ini dikaitkan dengan realitas masyarakat kita yang ada di daerah-daerah nan jauh di sana, dengan kondisi ekonomi yang mungkin tidak bisa mengarah ke pemberian fasilitas teknologi. Tapi setidaknya secara umum ini membuka cakrawala baru bagi kita bahwa ada kebutuhan penguasaan teknologi bagi para orang tua. Tentu penguasaan teknologi ini bukan semata-mata agar bisa mengajari anak menggunakan teknologi, tetapi juga agar mampu memfilter, menjaga anak agar ketika manfaatkan teknologi informasi tidak salah, tidak keliru. Harapan saya adalah di masa depan kita semua bangsa Indonesia, para orang tua memiliki kemampuan untuk ke situ. Kalaupun hari ini belum, ini peristiwa COVID ini menyadarkan kita betapa hari ini peran teknologi informasi sudah begitu nyata, sudah begitu kuat mencengkeram dunia pendidikan anak-anak kita dari tingkat anak usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maunah pada kita, bimbingan dan kekuatan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita untuk bisa melayani kebutuhan mereka sebaik-baiknya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.